Hai, kembali lagi dengan saya, Miss Grace. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan materi, ya, masih di bab 5, tahap laporan, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian neraca saldo setelah penutupan, di mana kita sudah membahas apa itu neraca saldo setelah penutupan, kemudian apa tujuan dibuatnya neraca saldo setelah penutupan, dan bagaimana bentuk atau contoh dari neraca saldo setelah penutupan suatu perusahaan. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi dari pertemuan sebelumnya, masih tentang neraca saldo setelah penutupan, tetapi di materi kali ini kita akan membahasnya secara lebih lengkap. Hasil akhir pemindah bukuan jurnal penutup adalah akun buku besar yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan akun real dan golongan akun nominal. Siapa yang masih ingat? Apa sih yang termasuk akun real atau apa saja sih akun-akun yang termasuk akun nominal? Siapa yang masih ingat? Akun apa saja yang termasuk dalam akun real? Iya, akun harta, akun utang, dan akun modal. Kemudian, akun apa saja yang termasuk dalam golongan akun nominal? Iya, akun pendapatan dan akun beban. Akun real memiliki saldo, sedangkan akun nominal bersaldo 0. Ya, di mana kita tahu bahwa ketika kita sudah memposting jurnal penutup ke dalam buku besar, maka hanya akun real, hanya akun harta, utang, dan modal sajalah yang masih memiliki saldo. Sedangkan akun nominal, akun pendapatan dan beban bersaldo 0 atau nihil. Saldo-saldo akun real yang terdiri dari akun harta, utang, dan modal digunakan sebagai sumber data untuk membuat neraca saldo setelah penutupan. Adapun langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan, di mana Miss juga sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali agar mempermudah kita dalam menyusun neraca saldo setelah penutupan. Terdiri menjadi 4 untuk langkah-langkah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, pastikan kita membuat judul tabel yang memuat nama perusahaan, jenis laporan keuangan, dan tanggal pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Contoh, PT ABC, neraca saldo setelah penutupan 30 April 2018. Contoh ini termasuk salah satu contoh dari judul tabel neraca saldo setelah penutupan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu buat tabel neraca saldo setelah penutupan yang terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama, kode akun. Kolom yang kedua, nama akun. Kolom yang ketiga, debit. Dan kolom yang keempat, kredit. Kemudian yang ketiga, identifikasi masing-masing saldo akhir buku besar untuk akun harta, utang, dan modal. Kemudian saldonya dipindahkan ke tabel neraca saldo setelah penutupan. Di mana kita tahu bahwa pada saat kalian ingin mencatat ulang angka dari saldo akhir buku besar ke tabel neraca saldo setelah penutupan, kalian harus dengan teliti pada saat menulis ulang angka di neraca saldo setelah penutupan. Jangan sampai keliru atau salah tulis angka, bahkan kurang angka, karena besaran nominalnya akan berbeda. Contoh, ketika kalian ingin membuat 1 juta, kalian menulisnya hanya ber-05.
harusnya ber-06. Nah, jadinya besaran nominalnya tentu berbeda ya. Harusnya 1 juta menjadi 100.000. Nah, itu merupakan salah satu kesalahan yang fatal dalam akuntansi pada saat pembuatan laporan keuangan. Perlu diingat. Kemudian yang terakhir, ketika kalian sudah mencatat semua akun-akun yang masih bersaldo beserta dengan angka saldo akhir dari buku besar yang sudah kalian tulis di kolom debit kredit di neraca saldo setelah penutupan, totalkan seluruh angka-angka yang terdapat pada kolom debit dan kolom kredit. Ya, kalian totalkan semua angka-angka pada kolom debit berapa, kemudian kalian totalkan juga kolom kreditnya berapa. Sehingga total pada kolom debit harus sama, bahkan balance dengan total pada kolom kredit. Ketika kolom debit ditotalkan, totalnya adalah 200 juta, maka di kolom kredit pun demikian. Harus bertotalkan 200 juta. Balance. Nah, saya akan mengajarkan cara menyusun neraca saldo setelah penutupan. Saya ambil contohnya buku besar untuk nama akun modal. Ya, nomor akunnya 411. Di sini di tanggal 1 kita posting dari jurnal umum ya sebesar 197.700.000 di kredit, maka di saldo kita tuliskan sama 197.700.000. Kemudian di tanggal 31 kita posting dari jurnal penutup ya sebesar 6.300.000 di kredit. Ini biasanya jurnal penutup untuk laba. Ya, 6.300.000. Kemudian ketika kita ingin tahu angka di saldo, kita harus ingat aturan kredit. Ketika ketemu dengan kredit maka ditambah 197.700 ditambah 6.300 yaitu 204.000 atau 204 juta rupiah. Kemudian di tanggal 31 kita posting lagi jurnal penutup yaitu sebesar 700.000. Ini biasanya tentang price. Ya, kredit ketemu debit dikurang 204 juta dikurang 700.000 yaitu 203.300.000 rupiah. Kemudian di bawahnya neraca saldo setelah penutupan sebagian ya. Di sini angka akhir dari atau saldo akhir dari buku besar modal yaitu 203.300.000 kita pindahkan ya ke tabel neraca saldo setelah penutupan ya. Di sini ada contohnya Bengkel Jaya Usaha sebagai nama, kemudian neraca saldo setelah penutupan sebagai jenis laporan, kemudian per 31 Desember 2018 adalah tanggal pembuatan laporan. Kemudian di kolom pertama ada nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga debit, kolom keempat kredit. Ya, di sini kita letakkan modal di nomor akun 311, nama akun modal, di kredit 203.300.000. Nah, karena ini merupakan neraca saldo setelah penutupan sebagian, maka saya kasih simbol titik-titik di bawahnya yang menandakan bahwa akun harta sudah dikerjakan sebelumnya. Oke, di mana jika ditulis secara lengkap, neraca saldo setelah penutupan akan bertotal 229.700.000 rupiah di debit dan 229.700.000 di kredit. Yang berarti bahwa neraca saldo setelah penutupan bersaldo balance. Oke, selanjutnya mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan keempat yang sudah disediakan di link Google Drive berjudul Soal Latihan Pertemuan 4 Mata Pelajaran Akuntansi Kelas 11 IPS. See you next meeting. Bye-bye.